Kalau saya juga terdengar Mas suaranya Mas. Jelas, jelas banget. Baik ya, izin nih Mas ya untuk memulai. Baik, selamat sore teman-teman di Indonesian Institute semuanya. Pada sore kali ini saya Putu Rusta Adijaya, peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute, yang sekarang ini setelah bergabung bersama saya Mas Asrul Ibrahim Nur. Beliau adalah PhD candidate dari University of Debrecen dengan fokusnya analis hukum dan kebijakan iklim di Uni Eropa dan ASEAN. Beliau juga research fellow dari di Indonesian Institute dan juga seorang analis hukum di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada kali ini kita akan membahas tentang upaya akselerasi transisi energi berkeadilan di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terkait The Indonesian Institute ya. The Indonesian Institute sendiri adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang berfokus pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang didirikan tahun 2004. Kami juga memiliki banyak sekali program, yaitu salah satunya adalah Policy Talks kali ini, dan kemudian ada juga Update Indonesia sebagai salah satu kajian bulanan kami. Juga ada di Indonesian Forum, juga ada Indonesian Report yang merupakan kajian tahunan, dan juga Wacana merupakan editorial mingguan kami. Baik, Mas Asrul, sebelumnya bagaimana Mas? Kabarnya sehat? Ya, sehat. Terima kasih sudah diundang untuk apa kabar, sehat? Ya, saya juga sehat Mas, terima kasih. Ini Mas, kita langsung ngobrol aja Mas ya, ngobrol ringan aja nih tentang upaya transisi energi berkeadilan ini. Sekarang kan kita tahu ya Mas ya, kalau misalnya bauran energi di Indonesia itu sendiri, baik dunia dan Indonesia itu kan masih didominasi ya sama fossil fuels, baik itu batu bara, minyak, gas. Kemudian dengan bauran seperti itu kita malah juga ada adanya fokus transisi energi di buat mencapai perubahan iklim itu sendiri ya. Yang sekarang udah ada disebutkan di ENDC itu. Nah, terkait dengan transisi energi berkeadilan sendiri, menurut Mas Asrul seperti apa ya kalau di Indonesia? Ya, kalau ngomong tentang transisi energi ya, sebenarnya itu bukan suatu hal yang asing ya buat di Indonesia, karena dulu itu kita pernah melakukan transisi energi. Kalau mungkin teman-teman yang segenerasi saya tuh pernah merasakan, contohnya misalkan dulu waktu di era Presiden SBY itu pernah ada transisi energi dari misalkan penggunaan minyak tanah, kemudian diganti dengan penggunaan LPG ya, yang tabung melon itu. Nah, itu juga salah satu bentuk transisi energi. Nah, sekarang transisi energi itu mulai happening lagi ya, mulai banyak dibicarakan oleh orang-orang, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat sipil ya gitu. Karena memang transisi energi ini adalah salah satu cara untuk menurunkan emisi ya, yang merupakan komitmen Indonesia dalam perjanjian Paris. Apalagi sebenarnya kita secara nasional itu di tahun 2025 punya target bauran energi terbarukan itu harusnya 23% ya, tapi sampai saat ini belum sampai ke jumlah itu ya, sampai di tahun 2023 ini. Seperti itu. Begitu betul. Baik Mas, terima kasih. Nah, ini kan kita sekarang kan prosesnya transisi energi ya. Kalau kita ngomongin transisi energi kan dengan kata lain kita itu merubah penggunaan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan kan. Nah, sekarang berkaitan dengan transisi energi yang berkeadilan sendiri nih Mas. Nah, dari sisi atau pandangan Mas Asrul tuh berkeadilan tuh bagaimana sih ya dalam transisi energi ini? Oke.
ini saya akan ngomong dari ini ya, dari perspektif hukum ya. Iya. Nanti mungkin Putu bisa ngasih gambaran juga dari perspektif ekonominya gimana. Kalau kalau transisi energi berkeadilan atau just energy transition itu lebih ke kalau bahasa SDGs-nya itu no one left behind. Jadi jangan sampai ada sekelompok masyarakat ataupun ada komunitas yang dia tidak menikmati dalam proses transisi energi itu. Nah, transisi energi berkeadilan juga itu sangat terkait dengan yang pertama dengan target iklim ya. Indonesia punya target iklim ya, penurunan emisi, kemudian penggunaan energi terbarukan, termasuk juga misalkan kendaraan listrik atau electric vehicle. Kemudian transisi energi berkeadilan juga itu terkait dengan bahwa transisi energi itu harus memperhatikan yang utamanya adalah kelestarian lingkungan ya. Jadi bukan hanya berganti komoditas misalkan dari batu bara misalkan ke panas bumi gitu ya. Tetapi justru waktu saat memproduksi panas bumi itu justru malah mengekstraksi dengan metode yang merusak lingkungan. Nah, kalau yang terjadi ya, itu hanya berganti komoditas aja, transisi komoditas, bukan transisi energi berkeadilan. Jadi intinya kalau dari perspektif hukum, yaitu transisi energi berkeadilan itu ya, yang pertama no one left behind, yang kemudian yang kedua adalah aspek lingkungan hidup itu menjadi yang utama, seperti itu. Mungkin Putu bisa ngasih gambaran kalau dari sisi ekonomi gimana ya? Ya, saya setuju sih Mas sama yang berkeadilan itu ya, apalagi kita ngomongin transisi energi berkeadilan. Kan saya juga sempat membaca juga salah satu buku itu Donut Economics namanya. Itu dari Profesor Keith Raworth juga itu yang mengatakan bahwa kita tuh dalam Donut Economics itu kita tuh mengkombinasi antara sosial boundaries dan juga planetary boundaries gitu. Jadi pada intinya adalah keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dasar kita itu tidak serta-merta kita harus melewati dalam artian yang tadi Mas katakan terlalu ekstraktif dalam artian sumber daya alam kita itu, sehingga akan berpengaruh ya terhadap perubahan iklim, terus juga nanti polusinya akan semakin tinggi dan segala macamnya. Nah, dan juga menurut saya pribadi juga ya Mas, kalau misalnya kita ngomongin berkeadilan ini setidaknya memang dua hal itu yang selalu dibahas ya. Yang pertama pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi masyarakat yang terdampak terhadap transisi energi tersebut dan juga masyarakat yang terkena eksternalitas negatif daripada pembangkit listrik batubara misalnya ya, emisi dan polusi itu, dan juga menjaga kestabilan iklim kita ya di Indonesia ya Mas, di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan tadi kan Mas juga sedikit berbicara mengenai kebijakan daripada transisi energi ya Mas ya, terutama di pada saat zaman Presiden Pak SBY. Kira-kira kalau sekarang kebijakan transisi energi berkeadilan itu di zaman Pak Presiden Joko Widodo apa saja ya Mas ya? Ya. Itu tadi yang contoh kebijakan transisi energi di zaman Pak SBY ya, itu sekali lagi adalah misalkan dari penggunaan minyak tanah ke LPG ya. Nah, kalau sekarang di era Pak Jokowi sejak 2014 sebenarnya itu progresnya sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus, tapi memang memang perlu keseriusan ya, dan perlu fokus juga bagi pemerintah. Tapi memang dari secara hukum Pak Jokowi itu sudah mengeluarkan berbagai instrumen hukum ya yang menurut saya itu sangat progresif ya. Misalkan ada Perpres 112 tahun 2022 ya, yang isinya adalah kurang lebih adalah memensiunkan atau
menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap ya atau PLTU maksimal itu sampai 2050. Nah, untuk mencapai ke proses itu kan kita butuh ini ya, butuh transisi dari menggunakan batu bara sebagai energi primernya, pindah atau bertransisi misalkan menggunakan surya, menggunakan air, atau misalkan menggunakan panas bumi. Kemudian juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya itu sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang penggunaan PLTS atap, terus juga sudah mengeluarkan atau menerbitkan peraturan menteri tentang peningkatan nilai ekonomi karbon ya untuk di sektor pembangkit listrik, Permen ESDM 16 2022. Itu juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk melakukan transisi energi. Tapi memang dalam implementasinya ya itu bukan hanya pemerintah yang harus melakukan transisi ya, tetapi juga harus didukung oleh banyak stakeholders, termasuk oleh masyarakat, termasuk juga oleh misalkan oleh kita sebagai masyarakat, misalkan mulai menggunakan sumber-sumber energi yang terbarukan. Walaupun memang dalam implementasinya itu perlu diakui tidak mudah ya, beralih dari sumber energi yang sifatnya fosil ke sumber energi yang sifatnya terbarukan. Seperti itu. Itu dari sisi hukumnya. Mungkin dari sisi ekonominya, apakah kebijakan itu ekonomis nggak sih? Kalau kita kan kalau ngomong masalah transisi juga pasti ada pertimbangan ekonominya ya. Apakah hitung-hitungannya nih lebih oke yang mana nih? Mungkin Putu bisa kasih gambaran juga. Kalau misalkan ini ya Mas, ya kan kita tadi ngomongin tentang kebijakan nih. Kalau misalkan dalam teori energi economics itu disebut dengan supply side energy management misalnya. Karena apa? Karena ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan untuk transisi energi, misalkan dari dari Mas sebutkan baik itu Permen SDM 16 2022 dan Permen Menteri yang lainnya itu kan sebenarnya kan merupakan salah satu upaya ya untuk mengurangi penggunaan fossil fuels kita gitu. Nah, sebenarnya untuk dari ekonomi sendiri memang ada sangat banyak sekali yang dilihat ya dan dinilai itu dari dalam transisi energi ini. Yang pertama misalnya dari sisi cost ya, baik itu levelized cost maupun misalkan marginal operational cost-nya daripada energi fosil ini maupun energi terbarukan ini. Nah, pas saya baca beberapa itu ternyata saya pun cukup kaget ya. Ternyata dari sisi levelized cost-nya itu daripada per unit produksi energinya itu ternyata lebih murah energi terbarukan itu, baik itu surya, terus energi surya dan juga energi angin dibandingkan dengan batu bara dan juga fossil fuels yang lain gitu. Terus dari sisi marginal operational cost juga, cost operasional juga itu sangat lebih murah juga, dan saya di sana langsung berpikir ternyata dengan progres yang sangat cepat ini ya daripada teknologi dan segala macam itu ternyata membuat fossil fuels energi terbarukan ini menjadi lebih murah ya. Nah, pertanyaan sekarang yang tadi yang Mas Asul juga sampaikan mengenai implementasinya itu kan, implementasinya itu sekarang tidak serta-merta hanya dari kebijakannya pemerintah ya, dan harus juga nih diaplikasikan juga nih oleh masyarakat, mungkin juga dan harus juga diimplementasikan dengan oleh pemerintah daerah itu sendiri ya Mas ya. Nah, kalau misalkan berbicara nih ya Mas ya tentang implementasi di daerah ini, nah pandangan Mas itu sekarang progresnya itu udah sampai mana ya kalau dari sisi implementasi transisi energi di daerah itu sendiri? Ya, sepengetahuan saya kalau di daerah ya itu sudah banyak inisiatif masyarakat, misalkan menggunakan, jadi kan hebatnya energi terbarukan itu adalah dia dapat menyesuaikan kondisi geografis daerah. Ya. Misalkan kondisi geografis daerah di Nusa Tenggara Timur, misalkan di Pulau Sumba atau misalkan di Flores yang banyak cahaya matahari, maka kita bisa menggunakan
pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel ya. Nah, kemudian di geografis daerah yang sifatnya banyak air yang mengalir gitu ya. Air dalam jumlah kecil dan mengalir itu bisa misalkan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH ya. Atau yang ada bendungan besar bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, kalau progres di masing-masing daerah saya kurang paham untuk angka pastinya ya, untuk angka statistiknya, tetapi memang sudah ada inisiasi dari pusat ya, misalkan untuk memberikan bantuan seperti itu, entah itu bantuan alat dan juga bantuan pelatihan bagi sumber daya manusia agar bisa mengelola alat-alat yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari energi terbarukan. Contohnya misalkan air. Nah, kalau di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri memang sudah ada berupa insentif ya, terutama misalkan dari sumber daya manusia itu sudah ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan untuk teknisi yang mengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kemudian ada juga yang terkait dengan PLTS atap, ya. Kemudian juga ada macam-macam. Nah, seingat saya juga dulu waktu di zaman Menteri ESDM Pak Ignatius Jonan itu ada kayak semacam bukan membagikan istilahnya ya, memberikan panel surya ya itu kepada instansi pemerintah dan juga instansi di daerah. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya semua instansi itu bisa mengenal dan mengetahui teknologi yang dinamakan dengan pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap seperti itu. Itu kurang lebih gambaran di daerah seperti itu ya. Dan sekali lagi bagusnya energi terbarukan adalah setiap daerah dapat menyesuaikan kondisi geografisnya itu dia bisa menggunakan apa nih? Dia bisa menganalisis kalau kondisi geografis saya begini, energi terbarukan apa yang bisa saya gunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Begitu. Ya, saya juga sangat setuju dengan yang dikatakan Mas Asrul tadi ya mengenai pengembangan SDM misalnya dalam green jobs itu ya. Kan kalau kita berbicara berkeadilan itu pun sendiri kan konsep salah satu konsepnya bagaimana agar masyarakat yang terdampak terhadap tanda kutip terdampak transisi energi ini kan bisa juga tetap bekerja ya, karena ini kan kita lihat sendiri bahwa di sektor brown ekonomi ini sendiri ternyata banyak sekali gitu masyarakat yang terlibat itu pekerjaannya, kalau saya tidak salah baca itu sekitar lebih dari 100.000 pekerja ya pada saat itu, kalau salah di tahun 2018 gitu kan. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini dari sisi pemerintah pusat yang memberikan pelatihan kepada SDM-nya di daerah ini kan juga termasuk salah satu upaya untuk transisi energi berkeadilan ini ya Mas ya. Nah, terkait dengan ini Mas, mitigasinya daripada iklim sekarang ini kan sangat ini sekarang kita tuh lagi dihajar habis-habisan, intinya sangat panas banget ini iklim di Jakarta sendiri gitu. Terutama saya sudah merasakan tuh kayak aduh ini panas banget luar biasa. Nah, ini kan transisi energinya kan salah satunya kan kayak waktu ini sedang sedikit sempat booming juga itu kan penarikan pajak kalau tidak salah untuk kendaraan yang belum memenuhi uji emisi ya. Nah, kalau dari sisi saya sendiri, kalau dari sisi ekonomi saya itu kan memang pada ujungnya itu kan untuk menurunkan emisi itu sendiri ya, tapi kan nilai daripada pajak yang ditarik itu menurut saya itu masih apakah sudah memberikan efek jerah atau belum itu harus perlu dikaji lagi sih. Nah, kalau menurut Mas Asrul sendiri, misalnya dari sisi implementasi kebijakan pemerintah seperti itu tuh, apakah memang dapat berdampak baik ke depannya, Mas, terutama dari sisi penurunan emisi GRK itu sendiri? Oke. Kalau menurut saya ya, jadi
yang namanya transisi energi berkeadilan itu kalau diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan, maka harus berbasis pada kebijakan iklim, perubahan iklim. Ya. Jadi jangan langsung melompat ke misalkan ke kebijakan industrialisasi atau misalkan ke kebijakan yang sifatnya langsung ada disinsentif misalkan. Nah, kalau misalkan terkait uji emisi, kemudian kalau yang nggak lolos dikenakan denda atau dan lain sebagainya, itu kan termasuk disinsentif ya. Nah, kalau menurut saya sebelum ke situ ada bagusnya, ada baiknya pemerintah itu mempromosikan ke masyarakat, mensosialisasikan dan juga menjelaskan ke masyarakat apa urgensinya dari uji emisi itu. Ya, kenapa setiap kendaraan itu harus diuji emisinya gitu, dan apa sih pentingnya? Nah, itu kan kalau hal itu ini ya perlu lintas kementerian, karena wewenang dari uji emisi itu ada di Kementerian Perhubungan setahu saya ya gitu. Jadi bukan di domainnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, dalam jangka panjang memang kebijakan uji emisi kemudian disertai dengan denda itu menurut saya itu akan cukup efektif ya, ketika memang masyarakat juga sadar. Nah, sadar bahwa uji emisi itu penting dan menurunkan emisi itu juga penting. Yang lebih penting lagi adalah produsen kendaraan bermotor. Ya. Uji emisi kepada masyarakat kan itu bisa dibilang itu hilirnya ya, hilirnya. Nah, kita lihat hulunya apa? Hulunya adalah misalkan teknologi mesinnya gitu. Misalkan kalau sekarang misalkan mau lompat ke kendaraan listrik itu kita masih bertahap, dan sekarang yang ada di pasar adalah kendaraan konvensional yang masih menggunakan BBM. Nah, pemerintah juga seharusnya mengatur tuh ya untuk teknologi ya, untuk teknologi, kemudian juga ada penentuan ambang batas emisi gas buangnya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan sih kalau menurut saya seperti itu, karena kalau tiba-tiba langsung uji emisi kemudian kalau nggak lolos didenda gitu ya, itu kan masyarakat juga bingung gitu, ini apa sih gitu, ini kebijakan apa? Sama seperti misalkan dulu di DKI Jakarta misalkan ada kebijakan pembatas atau pelarangan kendaraan roda 2 masuk ke jalur-jalur tertentu ya. Itu kan masyarakat, itu kan ada penolakan besar dari publik ya, karena tidak disosialisasikan, tidak diberikan pemahaman yang baik, urgensinya apa seperti itu. Jadi menurut saya promosi sosialisasi itu penting sebelum menerapkan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalkan seperti uji emisi itu. Begitu, Putu. Kalau kalau misalkan dendanya itu diterapkan di awal gimana kalau dari sisi ekonomi? Di awal dalam artian kalau perusahaan nggak bisa mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan di kendaraan yang dia produksi ya, kemudian didenda. Nah itu kalau menurut Putu gimana? Dari sisi ekonomi mungkin nggak sih itu? Atau itu kalau itu nggak itu? Misalkan nih kan perusahaan itu ngasih batasan emisi lah misalnya. Kita anggaplah kita berbicara mengenai pembangkit listrik yang tadi Mas sebutkan ya, pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Nah itu kan ada emisinya tuh. Kemudian ketika kita menyatakan oke, kalau kita istilahnya memberikan cap itu ya, kamu bisa membuang atau menghasilkan emisi EGK sekian, tetapi kalau misalkan dendanya itu di awal itu misalnya, itu menurut saya itu belum efektif Mas, karena ketika mereka mengeluarkan gas emisi GHK itu kan harus adanya namanya
MRV ya, pengukuran kayak monitoring trust dan juga validasinya berapa. Nah, jangan sampai nanti malah ketika di awal diterapkan dendanya, kemudian ketika validasinya itu ternyata lebih sedikit ya daripada emisi yang dibuang, itu kan jadinya merugikan daripada perusahaan itu sendiri ya Mas ya. Nah, terkait dengan teknologi yang tadi Mas sebutkan tadi kan, memang sekarang kebijakan kita juga adanya ini Mas, apa namanya, penggunaan teknologi CCS itu ya, yang carbon capture storage itu ya Mas ya, yang merupakan kebijakan daripada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu sendiri. Tapi ini banyak pro dan kontranya juga nih terhadap kebijakan penggunaan atau implementasi CCS ini. Dari sisi pro-nya itu juga apa namanya, kan pada proses transisi energi kita tidak serta-merta dapat langsung menggunakan energi terbarukan. Pasti kita menggunakan bahan bakar fosil terlebih dahulu, kemudian dikurangi lah penggunaan atau konsumsinya. Nah itu kan baik dari supply side energy management dan juga demand side energy management itu bisa dilakukan. Akan tapi kontranya adalah ketika kita menggunakan CCS ini justru malah meningkatkan umur daripada PLTU itu, dalam artian memperpanjang umur PLTU itu sendiri gitu loh Mas. Nah jadinya kan kita ini pengen transisi energi berkeadilan lebih cepat, tetapi juga tetap menggunakan PLTU batubara itu sendiri. Nah itu sebenarnya pro kontra sendiri daripada di Kementerian SDM itu kayak gimana ya Mas tentang CCS ini Mas? Ya, seingat saya kalau untuk CCS itu ya, itu peraturan menterinya itu ada di sektor hulu migas, di sektor hulu migas. Jadi apa namanya, perusahaan hulu migas yang sudah mengebor sumur-sumur migas itu, kemudian diberikan kewenangan gitu ya untuk melakukan penangkapan karbon ya, carbon storage kan ya, CCS dan CCS gitu ya. Nah ini kebijakan ini baru, seingat saya ini baru di akhir tahun 2021 dan memang perlu dievaluasi lagi apakah memang justru malah meningkatkan umur ini ya, meningkatkan umur untuk memproduksi minyak bumi. Saya kurang paham kalau di pembangkit listrik tenaga uap ya, tapi memang sekali lagi memang transisi energi itu nggak bisa buru-buru ya. Transisi energi harus bertahap dan juga transisi itu dia namanya berkeadilan itu kan nggak boleh ada yang tertinggal. Termasuk misalkan kalau misalkan mau dari bahan minyak, kalau dari batu bara ke yang nah, bagi masyarakat atau bagi industri yang belum bisa meninggalkan teknologi konvensional ini, dia harus dibantu, justru bahkan harus diberikan supaya dia bisa ikut. Nah, pro dan kontra dalam setiap kebijakan pasti ada sih, ya, pasti ada. Tetapi kalau menurut saya itu harus dilaksanakan. Kebijakan penangkapan karbon itu ya, itu harus dilaksanakan karena transisi energi ini kan sebuah proyek besar ya, kalau kita ibaratkan sebuah proyek gitu ya. Ini adalah sebuah proyek besar yang melibatkan semua stakeholders. Dan energi ini nggak bisa main-main karena saat semua negara sudah berhasil misalkan melakukan transisi energi, tapi kemudian Indonesia masih berada di quote-unquote zaman kegelapan gitu ya, maka yang rugi akan kita sendiri gitu kan. Yang ketinggalan justru akan Indonesia sendiri. Makanya upaya pemerintahan yang sekarang misalkan untuk contoh kecil misalkan untuk memensiunkan PLTU gitu ya, kemudian
mempromosikan besar-besaran kendaraan listrik, kemudian juga mempromosikan penggunaan PLTS atap ya, itu harus, menurut saya harus ditanggapi dengan positif dulu nih. Kemudian kalau ada kekurangannya, baru kita kasih masukan bersama-sama. Kan contoh misalkan saat penggunaan PLTS atap itu, waktu pertama-tama ada justru ada berbagai penolakan ya, tapi tidak sedikit juga yang mendukung. Nah, oleh karena itu makanya ya yang kayak gini sebenarnya normal-normal aja sih ya dalam sebuah pengambilan kebijakan. Tapi ya menurut saya pemerintah sudah on track ya, sudah on track, sudah berada di jalur yang sesuai ya, apalagi kita diikat dengan komitmen NDC perjanjian Paris ya. Kita punya target di 2050 apa 2060 tuh? 2060 atau lebih cepat, Mas? 2060 atau lebih cepat ya. Saya rasa sih komitmen itu seharusnya bisa dicapai ya. Seharusnya bisa dicapai. Masih ada waktu berapa lama lagi nih? 37 tahun lagi ya. 37 tahun lagi. Oke. Kayaknya sih bisa ya. Harusnya sih bisa. Kita udah ngomongin Indonesia nih. Kita mau bergerak ke negara tetangga mungkin. Oh, boleh nih, Mas. Nah, ini apalagi sekarang dengan studinya Mas ini yang analisis kebijakan iklim di Eropa dan ASEAN ya, terutama ya. Dari sisi progresnya masing-masing ini, Indonesia tuh kalau misalnya kita dibandingkan ya dengan yang di atasnya, top tier-nya justru ya kita dibilang tertinggal, terlambat dan segala macamnya ya, Mas ya. Terutama daripada transisi yang berjalan ini. Nah, padahal kan kita yang one leave behind ya, dan prosesnya itu memang sangat lama ya. Kalau kita ngomongin, asumsikanlah kita ngomongin transisi energi berkaitan dengan mobil listrik gitu. Kita salah satu contohnya negara dengan EV per kapita paling tinggi itu kan Norwegia kan. Nah itu kan proses daripada implementasi EV-nya nggak baru-baru ini, Mas, itu dari tahun 1990-an lah. Itu dan pengembangannya itu dengan berbagai kebijakan, baik itu demand dan supply ya, baik itu maksudnya dalam artian supply dari sisi industrinya bagi industri, dan juga bagaimana sih agar masyarakat ini dapat menikmati atau menggunakan daripada EV itu sendiri ya, Mas ya. Dan dari sisi ekonomi juga kan yang transisi energi berkelanjutan ini kan balik ke no one leave behind itu kan terkait dengan energi poverty, Mas, istilahnya, Mas, energi poverty atau energi inequality itu sendiri ya. Dalam arti semua orang itu harus memiliki akses terhadap energi yang affordable, reliable, dan juga sustainable ini, Mas. Nah, kalau misalkan selain kita berbicara selain di Indonesia ya, Mas, kalau misalkan dari sisi fokus yang Mas sekarang ini yang di Uni Eropa dan ASEAN tuh sekarang kayak gimana ya, Mas ya? Oke. Saya karena pengetahuan saya terbatas, saya akan ngomong tentang yang fokus studi saya gitu ya. Jadi sepengetahuan saya, Uni Eropa itu kan punya ambisi iklim yang sangat ambisius ya, punya target iklim yang sangat ambisius. Kalau misalkan negara-negara lain itu atau di kawasan lain itu menargetkan 2050 atau 2060, 2040, bahkan Uni Eropa itu punya target di 2030 mereka harus harus sudah net zero emission di 2030 atau kurang lebih ya 7 tahun lah dari sekarang. Nah, ambisi itu dimulai dari adanya kebijakan atau adanya kebijakan iklim. Itu harus bermula dulu dari kebijakan iklim. Nah, kebijakan iklim, kemudian ada target iklim yang jelas, ada target penurunan emisi yang jelas, kemudian baru merambah ke kebijakan yang lain, kebijakan energi, kemudian juga misalkan ke kebijakan transportasi, misalkan gitu ya. Bahkan sekarang juga sudah merambah ke kebijakan bangunan.
Jadi bagaimana bangunan yang baru didirikan itu apa istilahnya green building ya, green building. Jadi sesuai dengan standar-standar green building. Jadi, nah baru dari situ kemudian industri akan menyesuaikan. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan iklimnya dulu. Target iklimnya jelas, ya, blueprintnya jelas untuk mencapai penurunan emisi yang sudah di set itu ya gitu. Nah kemudian setelah itu baru ke kebijakan-kebijakan yang lain. Masalahnya seringkali negara-negara berkembang ya, misalkan seperti Indonesia itu maunya loncat ke kebijakan industrialisasi. Langsung semua diindustrialisasi. Misalkan contoh langsung mau menjadi penghasil atau produsen kendaraan listrik. Padahal demand terhadap kendaraan listrik di domestik itu masih kurang. Kalau belajar dari Uni Eropa, ya, sekali lagi, yang pertama itu yang dipromosikan harusnya kebijakan iklimnya dulu. Ya, kita nggak bisa langsung lompat ke kebijakan industrialisasi ya, tanpa adanya kebijakan iklim yang jelas. Kalau ada meme tuh kan ya, ada meme yang orang mau naik tangga terus dia lompat 3 atau 4 gitu. Tangga gitu ya. Itu kurang lebih gambaran dari kalau negara tiba-tiba atau negara atau suatu kawasan tiba-tiba ingin menjadi misalkan produsen kendaraan listrik ya, tapi tanpa disertai dengan kebijakan iklim yang kalau dalam bahasa Uni Eropa itu yang ambisius ya, yang ambisius dan juga jelas. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau untuk ASEAN memang beda kasus ya, karena kalau di ASEAN itu masing-masing negara merupakan negara pihak atau negara yang sudah berkomitmen di Perjanjian Paris, di Persetujuan Paris, dan masing-masing negara punya target atau sudah men-set penurunan emisi yang berbeda-beda, dan kemampuan tiap negara juga berbeda. Misalkan kemampuan Indonesia, misalkan dengan kemampuan Singapura atau Brunei itu kan berbeda. Nah, akumulasi dari target penurunan emisi itu, dan juga setiap negara di ASEAN punya kebijakan transisi energi yang berbeda-beda ya, yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing. Akumulasinya itu adalah bisa kita lihat itu adalah cerminan ASEAN seperti apa. Karena memang ASEAN sendiri itu tidak punya dokumen perjanjian yang mengikat ya, terkait dengan secara langsung misalkan terkait dengan perubahan iklim. Biasanya adalah case by case. Contohnya misalkan ada kebakaran hutan ya yang menimbulkan polusi asap, baru kemudian ASEAN punya agreement yang mengikat tentang penanganan polusi asap itu. Kemudian juga misalkan sebenarnya ada agreement ASEAN itu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity, tapi memang tidak secara langsung menyebutkan target penurunan emisi ataupun terkait dengan perubahan iklim. Seperti itu sih. Itu kalau dari sisi instrumen hukum ya, instrumen hukum yang ditetapkan gitu. Tadi Putu udah bilang juga ya, kalau di Norway itu Norway itu bukan Uni Eropa ya, tapi kebijakan Norway memang itu bisa dicontoh oleh negara-negara yang lain termasuk negara Uni Eropa gitu. Kalau kira-kira kita bisa nggak ya seperti Norway? Kira-kira bisa nggak? Nah itu market EV-nya sampai di atas 50% deh ya.
Ya, itu apa namanya, progresnya emang luar biasa sih Mas, dalam artian ini saya maksudnya ingat-ingat juga ya apa yang dilakukan sama Norway itu kan memang apa namanya, sebelum mereka itu sampai sekarang itu ya dari tahun 1990 itu kan banyak banget hal-hal yang dilakukan ya, misalkan dari sisi kebijakan demand-nya, kalau nggak saya tidak salah nih ya, kita kita ngomongin kebijakan demand-nya untuk masyarakat nih. Nah, mereka tuh kayak diberikan insentif gitu, misalnya kayak insentif di jalan tol itu mereka free, dikasih free untuk akses jalan tolnya ketika mereka menggunakan apa namanya, mobil listrik itu. Kemudian dari sisi insentif pajaknya juga, mereka itu sedikit membayar pajaknya dibandingkan ketika memiliki apa namanya, kendaraan internal combustion engine tuh ya, atau apa, konvensional, mobil-mobil konvensional itu. Nah itu kan apa namanya, dimulai dulu ya kayak ini gimana ya caranya kita ningkatin apa namanya, di uh, masuk ke industrinya seperti yang masakan tadi kan, semua itu kan apa, masuknya kan ke dalam pertanian itu sendiri ya. Kalau misalkan dibilang apakah kita bisa, tapi kalau misalkan ada orang yang bilang ya harus cepat kayak gini kayak gitu, ya menurut saya pribadi itu kan tidak bisa ya, harus ada ukurannya sendiri gitu. Dalam arti kita dari sisi kebijakannya, sejauh mana progres kita daripada kesiapan masyarakatnya, di ngobrolin tentang masyarakat kita, dari demand masyarakat kita gitu. Istilah dalam bahasa ininya sebenarnya kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita masih sangat susah gitu ya, masih masyarakat kita, apalagi disuruh untuk membeli EV gitu, walaupun dari sisi pemerintah sendiri memang sudah memberikan insentif ya, kalau saya tidak salah itu yang apa, insentif pajak itu ya Mas, kalau saya tidak salah itu Mas. Ya. Nah, berkaca lagi ya Mas ya, kalau misalnya kita ngomongin Eropa sama ASEAN tadi, saya benar-benar tertarik banget dari yang tadi Mas katakan bahwa ASEAN itu belum memiliki dokumen pengikat itu ya Mas, dibandingkan dengan EU itu sendiri ya. Dalam arti apa ya sih yang sebenarnya menyebabkan ya Mas, dari sisi kebijakan atau dari sisi politik dan hukumnya, kenapa kita belum memiliki lah dari sisi regional ASEAN itu Mas? Oke. Jadi kalau di ASEAN itu tidak apa, kalau Uni Eropa itu sudah mengalami proses integrasi yang bisa dibilang hampir sempurna, ya, sudah mulai dari integrasi ekonominya, ya, bahkan sudah ada common currency-nya kan, euro. Kemudian sekarang sudah mulai terbentuk atau bahkan sudah terintegrasi secara politik dan juga secara hukum. Oke, jadi Uni Eropa punya instrumen hukum yang once itu dia disahkan, dia langsung berlaku untuk seluruh negara, begitu, untuk seluruh negara anggota. Nah, tapi kalau ASEAN tidak punya mekanisme seperti itu. Ada ya, tapi itu harus apa namanya, semua negara anggota ya, semua negara anggota harus bulat, harus setuju untuk misalkan mengesahkan dokumen yang akan berlaku secara langsung itu. Entah itu misalkan berupa perjanjian gitu ya, ataupun misalkan sebuah ya, biasanya kalau yang mengikat misalkan perjanjian atau piagam gitu. Nah, rata-rata di ASEAN itu menggunakan instrumen yang sifatnya tidak memaksa ya. Contohnya misalkan deklarasi, apalagi ya, kontrak begitu. Jadi, nah, bagusnya adalah deklarasi itu ya, itu bisa menjadi guidance atau panduan bagi masing-masing negara untuk menyusun kebijakan nasionalnya. Jadi, nah kalau di Uni Eropa itu kan dia memaksa ya, ada unsur memaksa gitu. Jadi misalkan antara di Eropa Barat misalkan dengan di Eropa Timur itu kemampuan misalkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang diadopsi oleh Uni Eropa itu berbeda. Nah, tapi kalau di ASEAN karena dia sifatnya ya sekali lagi ada pro dan kontranya ya.
Pro-nya misalkan setiap negara itu akan dituntut untuk berkreasi ya, berkreativitas. Dan sudah ada panduannya berupa misalkan Berlin Declaration atau misalkan Concord yang sudah disahkan bersama. Tapi memang kondisinya adalah ya nggak ada sanksi gitu, nggak ada sanksi, nggak ada apa namanya, nggak ada hukuman gitu bagi negara yang tidak bisa berkomitmen atau tidak mencapai target yang sudah disepakati bersama gitu. Sebenarnya ASEAN itu juga punya kemiripan kan ya dengan Uni Eropa. Latar belakang pendiriannya sama karena senasib sepenanggungan pasca perang gitu ya. Kemudian kombinasi negaranya juga sama. Setiap negara itu adalah negara bangsa yang punya etnik berbeda dan juga bahasa yang berbeda. Gitu. Tetapi memang kita itu punya, kalau aku bilang namanya ASEAN values ya, atau ASEAN values. Kita tuh suka bermusyawarah ya. Kita suka sifatnya konsensus, ya. Tidak suka yang debate atau tidak suka yang pertentangan yang secara tajam gitu. Semua harus diselesaikan secara konsensus, atau kalau bahasa kita adalah musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Termasuk di isu-isu juga, isu-isu target iklim misalkan, di isu-isu transaksi energi seperti itu. Jadi ada negara ASEAN yang berkomitmen, ada yang setengah berkomitmen gitu ya. Tetapi itu harus dikonsensuskan. Nah, ketemu konsensusnya adalah mereka mengadopsi atau membuat instrumen yang tidak mengikat, yang sifatnya misalkan deklarasi atau Concord itu tadi. Jadi sifatnya tidak mengikat. Gitu. Nah, kalau misalkan ya Mas, kalau misalkan kita ngomongin tentang mengikatnya itu ya Mas, ini yang saya maksudnya sampai sekarang juga masih belum terpikirkan loh, kok bisa dalam sebuah kebijakan misalnya dalam ini yang diimplementasikan oleh pemerintah atau regulator terkait itu ada yang bersifatnya sangat mengikat banget dan juga ada bersifatnya kayak bukan sukarela ya, tapi ya sudahlah gitu loh Mas. Kalau misalkan dibandingkan dengan Uni Eropa yang tadi Mas katakan kan ini mengikat bangetnya itu sampai ya kalau misalkan negara ini tidak memenuhi ya akan saya hukum dengan berbagai konsekuensi yang ada ya Mas. Nah, itu sebenarnya itu letak untuk bisa dapat mengikatnya itu dengan seperti apa atau caranya bagaimana ya Mas kalau dari sisi hukum itu Mas? Ini ngomongin konteks Indonesia atau ngomongin konteks ASEAN? Mungkin bisa dua-duanya Mas. Okay. Izin. Okay. Jadi mengikat tidak mengikat itu kan ini ya, bisa, yang pertama bisa dari bentuk regulasinya, yang kedua itu bisa dari substansi regulasinya. Jadi memang kalau misalkan kalau di ASEAN gitu ya, nah kalau di Eropa itu sudah pasti mereka punya instrumen hukum yang bersifat mengikat dan juga ada instrumen hukum yang sifatnya itu adalah arahan. Nah, mengikatnya itu kalau di Uni Eropa dia dibilang mengikat karena ada target yang jelas. Targetnya bahkan berupa angka. Bahkan di tahun 2000 sekian, setiap negara harus bahkan menurunkan emisi sampai ke tingkat sekian. Begitu. Nah, dan juga ada step-stepnya. Misalkan ada target itu harus dipenuhi selama 10 tahun gitu ya. Di tahun kedua itu harus yang dicapai apa, tahun keempat apa, tahun keenam apa, 8 apa, dan tahun ke-10 apa. Kemudian di setiap per 2 tahun itu misalkan ada evaluasi. Ada evaluasi dan juga ada stick and carrot-nya. Jadi kalau mencapai itu dapat insentifnya tentu saja berupa insentif finansial ya. Kemudian ada juga yang misalkan kalau tidak mencapai ada disinsentif seperti itu. Nah, ASEAN belum punya mekanisme seperti itu. Sepengetahuan saya,
apalagi untuk dokumen-dokumen yang sifatnya itu misalkan deklarasi atau yang tidak memaksa ya, maka setiap negara itu ya ASEAN bisa melakukan evaluasi tapi sifatnya rekomendasi, tidak bisa memberikan sanksi, tidak juga bisa memberikan insentif begitu. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri, memang kadangkala sanksi ya, terutama sanksi pidana itu menjadi hal yang menakutkan atau menjadi momok ya bagi dunia industri. Ya. Maka kalau sekarang ya untuk ada berbagai peraturan, tapi terutama levelnya peraturan presiden dan peraturan menteri itu biasanya jarang memberikan sanksi nih kalau yang sekarang ya. Apalagi kalau bersinggungan dengan dunia industri. Kenapa ya? Supaya industri itu saat melakukan aktivitasnya jangan mikirin sanksi dulu, tapi mikirin dulu jalan dulu. Dia jalan baru kemudian itu sambil diperbaiki ya, dan juga ada banyak pilihan-pilihan yang dikasih oleh pemerintah. Biasanya begitu. Ada mekanisme A, mekanisme B, mekanisme C, gitu. Dikasih pilihan-pilihan. Intinya kalau tidak berbuat atau tidak melakukan tindak pidana, ya jangan takut gitu, karena memang mekanismenya itu tidak selalu harus sanksi gitu. Apalagi misalkan sanksi administrasi atau sanksi denda gitu ya, bisa saja misalkan sanksinya adalah yang sifatnya soft sanction, misalkan tidak dilibatkan dalam apa gitu, atau tidak bisa disertakan dalam program misalkan tax holiday gitu, misalkan itu kalau dalam perspektif Indonesia. Aku nggak tahu ya apakah ketiadaan sanksi ini ya, apalagi di industri yang kita energi atau iklim itu dari sisi ekonomi gimana ya? Apakah kira-kira akan efektif atau enggak? Kalau misalkan kita berbicara ketiadaan sanksi itu kan pasti bakal ini ya Mas ya, malah makin mengencourage mereka ya. Kalau kita misalkan berbicara industri brown economy ya, kan pasti akan semakin meningkatkan ekstraktivitas mereka ya, kegiatan ekstraktivitas mereka itu. Nah, maka dari itu kan kalau misalkan dari sisi teori energi ekonomi itu kan makanya ketika kita membandingkan antara renewable energy dengan energi fosil itu ada salah satu bukan mekanisme ya, ukuran itu yaitu eksternalitas cost itu Mas. Nah, biaya eksternalitas itu. Nah, kan kita bisa melihat eksternalitas cost-nya dalam arti begini, ketika si perusahaan atau industri dari batu bara ini mengeluarkan emisi itu dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap lingkungan dan sosial itu berapa kan, itu bisa diukur. Kemudian ketika adanya pengembangan energi terbarukan atau misalkan instalasi daripada pembangkit listrik angin dan surya itu eksternalitas cost-nya itu bisa dinilai berapa. Nah, itu sebenarnya bisa diukur semua Mas. Nah, tetapi saya juga belum membaca lebih jauh lagi apakah kita sudah mengukur untuk eksternalitas cost itu, karena sekali lagi untuk yang terkait dengan eksternalitas cost tadi, kemudian ada levelized cost itu kan masih banyak studi yang digunakan oleh Amerika Serikat dan juga Eropa itu sendiri ya Mas ya. Nah, kalau misalkan kita berkaca bahwa kalau tidak ada sanksi itu ya berarti kan itu semakin meningkatkan aja itu dari sisi behavioral mereka untuk semakin ekstraktif gitu. Padahal kita punya seperti yang Mas tadi bilang, kita punya istilahnya angka ya, tujuan untuk mereduksi emisi itu, tapi kalau misalkan tetap tidak diberikan sanksi istilahnya hard sanction itu, maka akan terus-menerus itu dilakukan aktivitasnya itu sih Mas. Nah, di sini kan kita sudah banyak diskusi ya Mas ya, dan kita juga sudah banyak ada beberapa orang yang join juga. Ini ternyata sangat membanggakan Mas Asrul ini menjadi panutan.
panutan. Kemudian tadi sebelumnya kalau saya tidak salah ada komentar ya. Ya. Komentar Ini dari Dewi ya. ya Mbak Denura _ Dewi. Beliau mengatakan menurut beliau kita suka nggak suka harus mulai berbenah terutama untuk pengguna energi fosil, dan saya sangat setuju dengan pernyataan dari Mbak Denura Dewi. Mungkin ada teman-teman yang sudah join ingin bertanya kepada Mas Asrul terkait Dan dengan kepada Putu juga. kepada kami tentang upaya transisi energi berkeadilan ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Isu transisi energi ini tuh sebenarnya kan isu yang kena ke semua orang ya. Ya, betul. Tapi seringkali ini juga jadi isu elit loh. Maksudnya kayak nggak semua orang peduli dengan transisi energi. Contohnya misalkan kendaraan listrik deh. Ya. Masih banyak orang yang nggak percaya bahwa kendaraan listrik itu masih akan mampu menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil. Ya nggak? Ya. Banget sih. Nah, saya juga masih bingung ini, Mas. Dalam artian begini, ketika kita disodorkan terhadap fakta atau gagasan juga nanti dalam memberikan gagasannya itu sediakan kajian-kajian yang memang bersifat ya based on science gitu untuk memberikan suatu gagasan itu agar masyarakat itu bisa paham, oh ini kenapa sih kita harus misalkan menggunakan mobil listrik ini, apa dampaknya bagi saya pribadi sebagai masyarakat, dampaknya bagi sekitar saya itu bagaimana, terus kenapa harus saya memiliki ini itu biar jadi apa. Jadi kalau saran saya itu mungkin ya Mas ya, ini mungkin nih kita ngomong kemungkinan ketika memiliki EV itu ya saya adalah pada posisi high income gitu, orang-orang yang tanda kutip kaya gitu yang sudah memiliki EV, padahal kan seharusnya EV untuk semua orang. Dan itu ada program namanya produksi dan juga konsumsi EV itu kan dari kebijakan terkait juga sudah dimunculin gitu Mas. Betul. Kalau saya suka bercanda ke teman gitu ya, yang tidak percaya tentang kendaraan listrik, saya bilang gini, dulu juga di tahun 1900 orang itu nggak percaya kuda itu tergantikan. Kereta kuda itu tergantikan oleh misalkan oleh lokomotif kereta atau bahkan oleh mobil gitu ya, mobil. Dan pada akhirnya teknologi berkembang ya, dan bahkan harga mobil itu lebih murah dari harga kuda gitu. jadi orang bisa mampu membeli mobil ya, meskipun kalau dalam sejarahnya mobil itu yang ada itu malah dulu pertama itu mobil listrik dulu loh, listrik dulu ya kan, kemudian baru ada mobil berbahan bakar fosil. Pas ditemukannya juga ada banyak sumber minyak gitu kan, jadi harga mobil listriknya jadi naik gitu. Dan harga kuda bahkan lebih mahal ya sekarang. Kalau harga kuda lebih mahal daripada harga mobil gitu. Nah itu kurang lebih analoginya begitu ya. Jadi kalau kita tidak percaya dengan teknologi kendaraan listrik, maka ke depannya kita akan tertinggal. Ya, sama seperti saat dulu kita tertinggal saat negara lain sudah menggunakan mobil, kita masih menggunakan kuda dan juga kereta kuda. Begitu, betul. Ini seru banget diskusinya, tapi kita udah 1 jam cuap-cuap.
Wow, tidak terasa ini sudah 1 jam dan ya. juga Ya. belum tidak ada pertanyaan juga ya Mas ya. Mungkin apakah mau dikonklusi saja Mas ini mungkin sebelum diselesaikan? Oke. Kalau dari saya sebagai penutup ya, transisi energi itu adalah sebuah keharusan ya bagi Indonesia, karena mau tidak mau kita harus meninggalkan teknologi fosil ya, kita harus bertransisi secara berkeadilan, tentu saja no one left behind dalam proses transisi energi ini. Saya mengucapkan terima kasih ke Putu dan juga kepada The Indonesian Institute sudah memfasilitasi obrolan seru ini, dan juga untuk teman-teman yang sudah standby. Ada siapa ya? Ada Anggi, ada siapa nih? Mas Regula Falsi, ada Julianus juga. Thank you udah ngikut sampai akhir. Thank you. Baik Mas, terima kasih untuk obrolan hari ini. Sebelum saya tutup juga, jangan lupa follow Instagram kita di @indonesian.institute ya yang sekarang. Kemudian kita juga ada Twitter di _Indonesian. Kemudian untuk Facebooknya di Indonesian Institute. Kita juga sekarang udah punya Ngobi loh Mas, itu ngobrol kebijakan loh, itu podcast new kita itu keren banget nih. Spotify ya. Iya di ngobi.podcast ya, jangan lupa teman-teman Instagramnya. Kemudian silakan kunjungi website kami di www.theindonesianinstitute.com ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Asrul. Mohon maaf untuk teman-teman diskusinya. Untuk waktunya sudah selesai ya. Mungkin nanti next time kita bakal diskusi lebih panjang lagi. Baik Mas Asrul, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.